Halo, kembali lagi kita bertemu di Hibiscus HT Tab Log. Kali ini kita akan belajar membuat project HTML dengan TypeScript. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk video yang lebih excellent. Nah, kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah mini project, yaitu sebuah kalkulator project. Nah, di sini kalkulator project ini nanti membutuhkan file JavaScript yang akan kita transpile dari project TypeScript. Seperti biasa, kita akan men-setting ulang kembali package JSON. Ya, di sini di bagian script ini kita berikan perintah build. Nah, nanti perintah build ini kita akan panggil dari command prompt. Nah, di sini karena kita hanya membutuhkan TypeScript, maka kita hanya mengetikkan txt saja untuk transpile dan tidak dijalankan di Node.js. Kemudian di sini untuk dependencies-nya itu kita hanya membutuhkan TypeScript saja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan men-setting juga tsconfig.json. Nah, di sini ada banyak compiler options, tetapi yang paling penting ada beberapa. Yang pertama adalah target di baris 7 ini. Nah, target ini kita isikan dengan ES5 ya. Nah, ES5 ini nanti hasil kompilasinya atau transpilasinya itu merupakan JavaScript dengan versi yang lebih klasik ya. Sehingga nanti akan terlihat dia lebih berbeda ya dari modern JavaScript. Nah, kemudian di bagian lainnya itu kita menggunakan modul ya. Nah, ini modul ini kita isi dengan sistem. Nah, di sini modul sistem ini adalah tujuan ya dari JavaScript yang akan kita produksi dari TypeScript. Itu modul sistem ini diperlukan karena kita nanti akan menggabungkan beberapa file TypeScript ini menjadi satu file JavaScript. Kemudian untuk libnya ini adalah library. Ini biasanya kita isikan dengan DOM dan ES5 sesuai dengan targetnya. Kemudian bagian yang lainnya, nah di sini kita menggunakan property outFile di baris 16. Ini diisikan nama filenya, nama file JavaScript yang kita inginkan. Dalam hal ini kita akan menggunakan nama index.js ya, di foldernya build. Nah, nama folder build ini kita setting di property outDir. Nah, selanjutnya kita akan melihat file index.html ya. Seperti biasanya di sini tampilannya biasa saja. Kemudian kita akan menginclude file index.js. Nah, di sini saya menggunakan case buster ya. Atau tulisannya itu data buster. Itu nanti digunakan supaya browser ini selalu mengambil versi yang terbaru dari index.js yang akan kita build. Kemudian di sini kita punya dua file TypeScript ya. Yang pertama adalah main.ts. Nah, ini terdiri dari satu function saja. Kemudian nama functionnya adalah callMe. Function callMe ini memiliki properti button ya, atau argumennya button. Nah, argumen button ini nanti dia akan memilih tombol yang diklik tadi apa di halaman webnya. Nah, di sini kemudian kita punya properti D ya, ini merupakan instan dari objek data yang akan kita buat di file data.ts. Kemudian yang berikutnya adalah properti L dan R, ini akan memanggil nilai di dalam input ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan TypeScript itu kita memerlukan interface ya, seperti ini. Ini adalah sebuah interface. HTML input element ini menunjukkan kalau kita akan memanggil properti dari suatu input ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya baris 67 ini sudah familiar ya, saya rasa. Ini adalah parse in. Ini akan mengubah string yang ada di dalam inputan tadi menjadi bilangan. Ini sehingga tipe datanya adalah number. Kemudian baris 8 ini kita akan memanggil metode calc yang berasal dari objek data. Ya, di sini ada 3 argumen, nanti kita akan lihat. Kemudian yang terakhir baris 9 ini kita memanggil kembali elemen HTML ya. Dalam hal ini adalah suatu div. Ya, ini nanti adalah suatu div di mana kita akan memindahkan nilai dari variabel
num ini ke dalam elemen div ini. Nah, di sini digunakan perintah toString ya, sehingga number tadi yang ada di baris 8 ini akan dirubah menjadi teks ya, seperti itu. Kemudian di file data ts ini kita punya kelas data ya, seperti biasanya karena TypeScript ini bersifat berorientasi objek ya. Ini kita menggunakan kelas data. Di sini hanya ada satu metode yang namanya count. Nah, ini terdiri dari 3 argumen yang akan mengembalikan number. Kemudian argumen yang pertama adalah left, argumen yang kedua right, dan argumen yang ketiga operator. Nah, argumen left ini nanti akan berisi nilai ya, nilai yang diambil dari inputan, demikian pula yang right. Nah, operator ini adalah opsi atau pilihan tombol apa yang diklik ya. Nah, di sini tombol yang diklik bisa tombol kali, kemudian ada perkalian, kemudian tombol minus atau pengurangan, dan tombol plus atau penjumlahan. Nah, di sini khusus tombol bagi ini kita memerlukan suatu kondisional di sini ya. Karena pembagian dengan 0 itu kan tidak boleh. Nah, sehingga ketika inputan yang ada di sebelah kanan itu nanti nilainya 0, maka dia akan mengembalikan NaN atau non a number. Tapi jika bukan 0, maka dia akan melakukan perhitungan pembagian seperti biasa. Nah, kemudian seperti biasanya kita memerlukan command prompt di sini. Nah, di sini kita perintahkan npm run build. Kita lihat. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat di browser. Di sini hilang ya browsernya. Kita refresh. Nah, kita akan lihat di sini filenya sudah muncul. Nah, hasil kompilasinya seperti ini ya. Ini adalah JavaScript dengan format ES5 ya. Di sini kelas yang berorientasi objek tadi dirubah menjadi function ya. Kemudian ada prototype dan seterusnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba hasilnya. Misalnya kita masukkan angka 5 dan 6. Kita lihat hasil penjumlahannya, hasil pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita lihat angka yang lain, misalnya 12 dan 4 ya. Kita jumlahkan, kurangkan, bagi, dan dikali. Nah, demikian untuk latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk video yang lebih excellent. Sampai jumpa.